Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Betty Mareta, NIM 0801192034 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Latar belakang diabetes. Nah, jadi gejala banyak kencing dan haus yang kemungkinan besar adalah diabetes itu dilaporkan dalam sebuah catatan zaman Mesir kuno tahun 1550 sebelum Masehi. Catatan ini ditemukan pada tahun 1862 oleh seorang ahli Mesir kuno dari Jerman, yaitu George Ebers, dan kemudian disebut sebagai The Ebers Papyrus. Istilah diabetes pertama kali dipakai oleh Arteus dari Kapadocia pada abad kedua, yang dalam bahasa Yunani berarti sipon atau air yang terus keluar melalui tubuh manusia atau banyak kencing. Arteus menggambarkan orang yang terkena penyakit ini merasa haus yang berlebihan, banyak kencing, dan berat badan menurun. Dikatakan olehnya, tubuh makin habis mencair dan si pasien tidak hentinya memproduksi air keluar. Pada abad ke-5, seorang dokter di India bernama Susruta melaporkan kencing pasien diabetes yang dikerumuni banyak semut. Pada abad ke-17, Eropa mulai mengenal luas penyakit ini. Seorang dokter Inggris bernama Thomas Willis tahun 1621 sampai 1675 yang merupakan dokter pribadi Raja Charles II menemukan rasa manis pada urin pasien dengan mencicipinya. Sahabat kemudian, dokter di Liverpool yang bernama Matthew Dobson tahun 1735 sampai 1784 melaporkan rasa manis di urin dan darah adalah gula. Pada 1809, John Rollo untuk pertama kalinya menambahkan istilah mellitus pada penyakit ini yang dalam bahasa Yunani dan Latin berarti madu atau manis. Yang akan kita bahas pertama kali adalah apakah pengertian dan jenis diabetes mellitus? Pengertian diabetes mellitus menurut WHO tahun 1999. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas ataupun disebabkan oleh kurangnya responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Dapat juga dikatakan bahwa diabetes merupakan penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Selanjutnya, jenis diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu merupakan penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Padahal, insulin ini dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini menurut data WHO menunjukkan angka di sekitar 442 juta jiwa dan 90% penderitanya merupakan penderita diabetes tipe 2. Nah, jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Namun, diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa maupun lansia. Selanjutnya adalah diabetes tipe 3. Nah, diabetes tipe 3 ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin di dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Nah, penyakit Alzheimer sendiri termasuk ke dalam penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak yang terjadi secara perlahan akibat berkurangnya jumlah sel-sel otak yang sehat. Lalu yang keempat adalah diabetes gestasional. Nah, tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan, bisa menyerang ibu hamil walaupun tidak memiliki riwayat diabetes. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Nah, hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah pun menjadi tidak stabil selama kehamilan. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang dapat menderita diabetes? Yang pertama adalah prediabetes. Nah, jadi dilansir dari jurnal The Lancet, orang-orang dengan kadar glukosa darah di antara normal dan diabetes sangat beresiko tinggi terkena diabetes. Diperkirakan 1 dari 10 orang dengan prediabetes akan beranjak menjadi penderita diabetes pada tahun berikutnya. Yang kedua adalah riwayat keluarga diabetes. Nah, resiko diabetes dapat diturunkan dalam keluarga, terutama keluarga inti yang mencakup ayah, ibu, dan saudara kandung.
Berikutnya, yang ketiga adalah kelebihan berat badan akibat asupan gula dan lemak yang berlebih. Jadi, kelebihan berat badan terutama akibat asupan gula dan lemak yang berlebihan adalah faktor resiko diabetes yang cukup penting. Yang keempat adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan. Jadi, diabetes itu bisa ditandai dengan gangguan kesehatan seperti hipertensi, kadar lemak darah tinggi, kadar HDL rendah, atau adanya riwayat penyakit jantung. Pertanyaan yang ketiga, kapan diabetes terjadi? Nah, kapan ya diabetes itu dapat terjadi? Jadi kadar gula darah itu dikatakan terlalu tinggi jika melebihi 200 mg per dl. Istilah medis untuk kadar gula darah terlalu tinggi adalah hiperglikemia. Hiperglikemia dapat terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup insulin, yaitu hormon yang dilepas oleh pankreas. Insulin fungsinya itu adalah untuk menyebarkan gula dari darah ke seluruh sel-sel tubuh agar bisa diproses menjadi energi. Gula darah tinggi juga dapat terjadi bila sel-sel tubuh tidak sensitif terhadap insulin, sehingga gula dari darah tidak dapat masuk ke dalam sel untuk diproses. Nah, pada kondisi normal, kadar gula dalam tubuh itu adalah 70-99 mg per dl sebelum makan dan di bawah 140 mg per dl setelah makan. Sedangkan pada penderita prediabetes, kadar gula darah akan naik sampai 140 hingga 199 mg per dl setelah makan. Nah, jadi prediabetes itu umumnya tidak menunjukkan gejala yang tertentu, tapi kita bisa dapat lebih aware atau waspada untuk mengetahui gejala diabetes itu jika kadar gula dalam darah kita melebihi batas normal. Yang pertama, gejalanya itu adalah mudah lelah. Yang kedua, penglihatan kita itu menjadi kabur. Yang ketiga, kita sering merasa haus dan lapar. Yang keempat, lebih sering buang air kecil. Yang kelima, luka yang tidak kunjung sembuh. Jadi, seseorang yang dicurigai menyandang diabetes mellitus apabila ditemukan sejumlah keluhan klasik, yaitu seperti sering buang air kecil, banyak minum, mudah lapar, dan adanya penurunan berat badan tanpa sebab. Beda halnya jika berat badan turun itu karena orang yang sedang diet. Nah, selain keluhan klasik itu, dapat juga dijumpai keluhan lainnya, seperti kesemutan, lemah, mata kabur, gatal-gatal, luka sukar sembuh, disfungsi ereksi pada pria, dan timbul rasa gatal di sekitar kemaluan pada wanita. Pertanyaan yang keempat, mengapa diabetes dapat terjadi? Nah, jadi ini ada beberapa penyebab terjadinya diabetes. Yang pertama adalah kekurangan hormon tertentu. Yang kedua adalah menderita penyakit tertentu. Yang ketiga adalah terlalu banyak meminum alkohol. Yang keempat, tanpa sengaja mengonsumsi obat anti-diabetes milik orang lain. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, mengapa ya diabetes itu dapat terjadi? Apa sih yang menyebabkannya? Jadi, glukosa adalah karbohidrat sederhana yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Sebagian besar glukosa di dalam tubuh berasal dari makanan. Agar glukosa bisa diolah menjadi energi, tubuh membutuhkan bantuan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi, pada penderita prediabetes, itu prosesnya terganggu. Gangguan itulah yang bisa disebabkan oleh pankreas tidak banyak menghasilkan insulin atau terjadi resistensi insulin. Akibatnya, glukosa yang seharusnya masuk ke sel tubuh untuk diolah menjadi energi, justru semakin menumpuk di aliran darah. Jika kondisi ini terus berlanjut, kadar gula dalam darah akan meningkat, sehingga penderita prediabetes dapat terserang diabetes tipe 2. Kita lanjut pertanyaan kelima, di manakah diabetes terjadi di dalam tubuh? Diabetes mellitus menciptakan kompleksitas multiorgan yang tinggi. Kondisi buruk akibat kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah yang tidak terkontrol akan menyerang lapisan dalam pembuluh darah dan pada akhirnya menyebabkan komplikasi ke organ atau bagian tubuh tertentu yang dialiri oleh pembuluh darah tersebut. Salah satu komplikasi dari diabetes mellitus adalah suatu kondisi yang disebut penyakit kaki diabetes, yang merupakan akibat dari dua komplikasi umum diabetes, yaitu berkurangnya aliran darah akibat dari penyempitan pembuluh darah dan kerusakan saraf. Dengan berjalannya waktu, penderita diabetes akan mengalami kerusakan saraf yang mengakibatkan hilangnya sensitivitas pada kaki. Penderita kaki diabetes itu tidak dapat merasakan adanya trauma ataupun gangguan yang terjadi pada kakinya.
Selain gangguan pada saraf, juga terjadi gangguan pada dinding pembuluh darah, di mana terjadi penimbunan lemak yang mengakibatkan sumbatan pada aliran darah, paling sering itu ke daerah kaki. Nah, jadi bagaimana sih diabetes itu dapat terjadi? Diabetes adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai energi. Glukosa diolah di hati dan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk memberi makan sel. Agar glukosa dapat menjadi energi, dibutuhkan insulin yang bekerja memasukkan glukosa ke dalam sel. Insulin adalah hormon yang dihasilkan pankreas. Insulin mengatur glukosa darah dengan menstimulasi pelepasan glukosa dari darah ke otot, hati, dan sel lemak di mana akan disimpan sebagai energi. Nah, tubuh itu tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Saat kadar gula darah terlalu tinggi atau terjadi hiperglikemia, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang halus seperti di mata, ginjal, jantung, dan sistem syaraf. Kadar gula darah yang terus-menerus tinggi akan menyebabkan diabetes atau pradiabetes. Sebuah kondisi di mana kadar gula darah di atas rata-rata normal, tapi belum cukup tinggi untuk dikategorikan sebagai diabetes. Nah, setelah kita mengetahui tentang diabetes, bagaimana faktor resiko dan mengatasi diabetes tersebut? Pengobatan diabetes. Nah, jadi pengobatan diabetes ini dapat dilakukan baik yang sudah menjadi penderita diabetes maupun yang belum agar lebih aware atau waspada terhadap penyakit ini. Yang pertama adalah pemberian insulin ataupun obat-obatan seperti aspirin misalnya. Nah, jadi pemberian insulin ini dilakukan melalui suntikan karena insulin akan dicerna lambung dan tidak dapat masuk ke aliran darah bila diberikan dalam bentuk pil. Yang kedua adalah sistem pankreas buatan, yaitu serangkaian alat yang dirancang untuk meniru kemampuan organ tersebut dalam mengatur kadar gula darah. Yang selanjutnya adalah dengan cara berolahraga. Nah, ini yang paling sering ya yang harus kita lakukan. Jadi, pasien itu perlu melakukan olahraga, misalnya dengan berjalan kaki atau berenang. Lakukan itu setidaknya 150 menit dalam sepekan, dan jangan sampai melewatkan lebih dari 2 hari tanpa berolahraga. Pada anak-anak, olahraga dapat dilakukan 1 jam setiap harinya. Lalu, selanjutnya adalah diet sehat. Nah, untuk membantu proses penyembuhan, pasien dapat mengkonsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak, seperti gandum, sayur, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang menarik ya ini, mitos pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa diabetes itu kebanyakan terjadi pada seseorang dengan sosial ekonomi yang tinggi. Nah, tentu hal ini merupakan mitos karena pada kenyataannya sosial ekonomi itu tidak mempengaruhi penderita diabetes. Diabetes ini bisa dialami oleh siapa saja, baik yang muda maupun tua, siapa saja bisa terkena dampak dari diabetes ini. Banyak orang yang berpikiran bahwa orang yang memiliki ekonomi yang tinggi memiliki cukup uang untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. Nyatanya, semua orang itu tentu dapat beresiko diabetes. Selanjutnya, mitos yang kedua adalah gula merah, gula aren, dan gula batu lebih sehat daripada gula putih. Tentu saja ini merupakan mitos, karena belum ada penelitian yang valid mengenai hal ini. Justru, ketiga gula itu mengandung kalori yang tinggi sama dengan gula pasir. Jadi jika dikonsumsi dengan jumlah yang tinggi, maka akan meningkatkan kadar gula darah sehingga akan menyebabkan penyakit diabetes. Mitos yang ketiga, orang yang rajin berolahraga kecil kemungkinan terkena diabetes. Tentu saja hal ini tidak benar ya, karena baik orang yang rajin berolahraga maupun tidak itu tentu memiliki resiko diabetes. Orang yang sering berolahraga secara teratur dan aktivitas jasmani yang bagus pun juga bisa terkena diabetes. Bahkan dengan berat badan ideal pun tetap dapat beresiko diabetes karena diabetes itu merupakan penyakit yang multifaktor. Jadi bukan hanya patokannya dari rajin berolahraga, tetapi dapat dari beberapa faktor seperti pola hidupnya, makannya, dan semua faktor yang berkaitan dengan hal yang menyebabkan seseorang dapat terkena diabetes. Sekian pembahasan saya mengenai diabetes mellitus. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.